Sementara itu, anggota parlemen oposisi yang lain melemparkan smoke bomb. Disinilah nih mulai chaos, kalian lihat sendiri di videonya. Dan sampai ada yang menyemprotkan gas merica. Sidang yang tadinya tertib langsung berubah menjadi kericuhan, bener-bener seperti anak tawuran gitu, geng. Dan gak cuma di ruang sidang aja, geng, kerusuhan juga terjadi di luar gedung parlemen dengan para warga yang berkumpul di sana. Dan mereka melempari pintu masuk gedung parlemen menggunakan telur mentah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kalian tahu nggak, geng, yang namanya smoke bomb? Yaitu sebuah benda yang bisa menghasilkan asap tebal dan berbagai warna. Biasanya kita melihat smoke bomb ini dipergunakan kalau ada pertandingan olahraga, terutama pertandingan bola. Biasanya bakal rusuh banget tuh penontonnya. Nah, tapi gimana jadinya nih, geng, kalau ada smoke bomb di dalam sidang rapat DPR? Nggak kebayang tuh ricuhnya kayak gimana. Dan hal ini beneran terjadi, yaitu di Serbia beberapa hari yang lalu. Ketika anggota parlemen sedang berdiskusi, tiba-tiba saja situasi semakin tidak terkendali dan anggota parlemen itu sampai melemparkan smoke bomb di dalam ruangan sidang. Sidang parlemen ketika itu berubah menjadi kericuhan yang nggak bisa dicegah oleh anggotanya. Tear gas and clashes between the opposition and ruling majority. Nah, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang menjadi alasan kericuhan seperti ini bisa terjadi di parlemen? Padahal ya, kalau kita lihat di negara kita sendiri ya, kericuhan di kantor DPR itu juga ada. Sampai ada yang nunjuk-nunjuk, naik ke meja, hampir lempar kursi, ada. Nah, tapi ini gila banget sampai lempar smoke bomb. Nah, ternyata ini semua berawal hubungannya dengan salah satu peristiwa di Serbia pada akhir tahun yang lalu. Dan kejadian itu membuat sebanyak 15 orang meninggal dunia. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan kepada kalian tentang kasus ini, yaitu dua peristiwa yang nanti akan kita bahas. Apa hubungan kedua peristiwa ini? Peristiwa meninggalnya 15 orang tadi dan kericuhan di dalam gedung DPR mereka. Langsung aja kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan situasi kericuhan di parlemen Serbia ini. Jadi, geng, sidang ini digelar pada hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025. Agenda sidang tersebut untuk membahas mengenai pengesahan amandemen terhadap Undang-Undang Pendidikan yang menjadi salah satu tuntutan dari mahasiswa yang melakukan protes. Undang-undang ini bertujuan untuk menambah dana universitas. Di Serbia itu memang sedang gak baik-baik aja, geng. Dan hal ini membuat banyak mahasiswa jadi turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Untuk alasannya kenapa akan gue jelaskan nanti nih, geng, di belakang. Untuk sekarang kita bahas dulu soal kericuhan yang ada di parlemennya. Jadi cerita ini alur mundur gitu ya. Selain untuk membahas pengesahan amandemen Undang-Undang Pendidikan, rapat tersebut juga memiliki agenda untuk pengesahan pengunduran diri pemerintah, termasuk dengan pemungutan suara mengenai pemecatan Ana Brnabić. Nah, dia ini adalah ketua parlemen, dan juga Aleksandar Vučić, yaitu selaku presiden Serbia. Mereka berdua ini berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Progresif Serbia atau SNS. Namun, partai koalisi di parlemen yang dipimpin oleh SNS malah memaksa untuk membahas sebanyak 62 usulan amandemen untuk hukum yang baru, yang mana hal tersebut di luar dari susulan yang seharusnya dibahas di dalam sidang. Dari 62 usulan tersebut, salah satunya adalah mengkonfirmasi pengunduran diri dari Perdana Menteri Serbia yang bernama Miloš Vučević karena dianggap sudah keluar dari agenda atau konteks yang seharusnya dibahas. Pihak oposisi di parlemen memprotes nih pihak koalisi karena dinilai pembahasan usulan yang begitu banyak tersebut sebagai cara dari presiden Serbia yang bernama Aleksandar Vučić tadi untuk bisa mengalihkan tanggung jawabnya sebagai presiden dengan menyalahkan apa yang terjadi di Serbia itu adalah kesalahan si Miloš. Jadi kayak pengen cuci tangan, pengen jadiin orang lain tuh sebagai orang yang bersalah gitu. Nah, setelah mundurnya Miloš, Aleksandar Vučić tadi mengatakan pemerintahan transisi akan dibentuk pada akhir bulan Maret atau awal bulan April. Nah, pihak oposisi menginginkan agar adanya pemerintahan transisi yang menjamin diselenggarakannya pemilihan umum yang bebas dan adil. Hanya saja, pihak dari koalisi menolak tuntutan oposisi karena menganggap hal tersebut sebagai cara oposisi untuk menggulingkan pemerintahan saat ini. Dan sidang berlangsung sangat alot di saat itu. Pihak koalisi
tetap ingin untuk menyetujui agenda yang membahas 62 usulan tadi, sementara pihak oposisi berusaha untuk menolak hal tersebut. Sampai pada akhirnya, karena pihak koalisi yang masih bersikeras untuk membahas usulan-usulan tersebut, beberapa anggota parlemen dari oposisi yang berdiri dari kursi mereka itu akhirnya mendatangi ketua parlemen. Terjadilah keributan antara anggota parlemen oposisi dengan petugas keamanan di saat itu. Sementara itu, anggota parlemen oposisi yang lain melemparkan smoke bomb. Disinilah nih mulai chaos, kalian lihat sendiri di videonya. Dan sampai ada yang menyemprotkan gas merica. Sidang yang tadinya tertib langsung berubah menjadi kericuhan. Bener-bener seperti ya anak tawuran gitu, geng. Nah, smoke bomb ini juga nggak cuma satu doang, geng, tapi ada banyak. Dan sepertinya sudah dipersiapkan oleh anggota parlemen oposisi sebelumnya. Terus kemudian ada lagi pemimpin From Hijau Kiri atau ZLF yang tergabung di dalam oposisi yang bernama Radomir Lazovic. Yang mana mereka melepaskan alat pemadam kebakaran dari tempat duduk mereka. Kebayang tuh alat pemadam. Lazovic menganggap bahwa aksi yang dilakukan oleh oposisi sebagai respon atas kekerasan yang sudah dilakukan pemerintah terhadap warga Serbia selama 13 tahun. Kericuhan itu tidak dapat dibendung lagi dan sampai ada suara-suara seperti suara sirine dan juga teriakan dari anggota parlemen oposisi yang terdengar ketika itu. Dan pihak oposisi membentangkan sebuah spanduk yang bertuliskan di dalam bahasa Serbia nih ya, yang artinya Serbia bangkit untuk menjatuhkan rezim. Nah, banyak anggota parlemen dari pihak oposisi juga mengangkat kertas yang bertuliskan dalam bahasa Serbia nih, yang artinya mogok umum. Nah, keadilan bagi korban juga ada dan juga ya tulisan yang lain-lain. Nah, sidang parlemen itu sampai disiarkan oleh berbagai media berita secara langsung sehingga kerusuhan tersebut bisa disaksikan oleh seluruh warga negara Serbia. Kebayang malunya gimana? Terus geng, di dalam kondisi ruang sidang yang dipenuhi dengan asap tebal, Ana di saat itu menolak untuk mengakhiri sidang padahal kekacauannya sudah seperti itu. Dan dia berusaha untuk melanjutkan sidang tersebut. Dan ketika itu, Ana sempat menyebutkan pihak oposisi sebagai preman dan juga bandit teroris yang ingin menghalangi kinerja dari parlemen. Nah, sepanjang perdebatan ketika sidang, anggota parlemen oposisi terus-menerus berteriak dan mencoba untuk mengganggu jalannya persidangan dengan mengeluarkan suara-suara yang keras. Mau itu yang berteriak, menggunakan sirine, sampai yang lain sebagainya. Dan gak cuma di ruang sidang aja, geng, kerusuhan juga terjadi di luar gedung parlemen dengan para warga yang berkumpul di sana. Dan mereka melempari pintu masuk gedung parlemen menggunakan telur mentah. Kemudian sampai demonstrasi tersebut rencananya bakal digelar secara besar-besaran di daerah Belgrade pada tanggal 15 Maret nanti. Nah, namun pihak koalisi itu menanggapi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat itu karena diakibatkan adanya intervensi dari Badan Intelijen Barat yang mencoba untuk mengganggu stabilitas politik Serbia dan ingin menggulingkan pemerintah dengan mendukung protes. Nah, jadi lagi-lagi ada campur tangan Barat nih ya. Ya siapa lagi orangnya gitu kan. Kalau nggak ada, ya kalian bisa tebak sendirilah negara mana yang selalu mencampuri urusan negara lain gitu. Dan sebelum-sebelumnya, parlemen Serbia juga mengalami berbagai insiden di masa lalu mereka. Mulai dari penyiraman air sampai mikrofon yang dicabut. Nah, namun penggunaan smoke bomb di dalam persidangan itu belum pernah terjadi. Baru kali ini, selama 25 tahun terakhir tuh nggak ada. Nah, jadi ini kerusuhan yang bisa terbilang baru dan sangat-sangat mengagetkan. Tercatat di dalam sejarah parlemen Serbia, bahkan parlemen dunia. Dan dari kerusuhan tersebut ada sebanyak 3 anggota parlemen dari SNS yang terluka. Salah satu di antaranya bernama Jasmina Obradovic. Dan Jasmina ini sampai menderita stroke, geng. Dan dirawat secara intensif di rumah sakit akibat kejadian tersebut. Kemudian, satu lagi adalah seorang wanita hamil yang mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi. Nah, cuma di saat itu, wanita hamil dan 1 orang lainnya ini tidak diketahui identitasnya. Kerusuhan yang terjadi di dalam sidang parlemen ini juga menuai tanggapan dari Aleksandar Vučić sebagai presiden. Dia menyebut bahwa apa yang terjadi pada saat itu sebagai holiganisme. Nah, holiganisme ini sendiri adalah aksi agresif yang sering menggunakan kekerasan. Dan Vučić di saat itu mengatakan kalau dia mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi dan akan menyeret siapa saja yang bertanggung jawab ke jalur hukum. Nah, Uni Eropa juga bersuara terkait insiden ini dengan mengaku prihatin atas apa yang terjadi karena sangat memalukan. Parlemen yang seharusnya menjadi tempat untuk perdebatan secara demokratis, ya debat nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai menggunakan aksi kekerasan, apalagi sampai melempar smoke bomb karena akan berdampak kepada jatuhnya korban. Parlemen juga seharusnya bisa berfungsi sepenuhnya sesuai dengan peran dan kewenangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, Uni Eropa menyerukan deklarasi atau pengurangan ketegangan dengan menciptakan sebuah kondisi yang
yang memungkinkan untuk terjadinya dialog yang melibatkan semua pihak, termasuk politisi, institusi, dan juga masyarakat sipil, agar bisa membahas reformasi yang diperlukan bagi masa depan Serbia. Nah, dikabarkan juga nih geng, kalau kantor kejaksaan sudah memulai penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang membawa smoke bomb ke dalam ruangan dan menggunakan smoke bomb itu. Namun pihak dari Front Kiri Hijau sudah secara terbuka mengakui kalau anggotanya lah yang bertanggung jawab dan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Di saat itu, Radomir Lazovic itu mengatakan kalau salah satu anggota parlemen dari ZLF yang bernama Profesor Đorđe Pavićević itu pernah mengalami pemukulan di bagian kepala. Dan beberapa anggota ZLF yang lain juga beberapa kali dipukul oleh polisi dan anggota parlemen dari pihak koalisi. Nah, jadi ini seperti sebuah reaksi kemarahan yang sudah dipendam oleh oposisi atas penyelewengan yang selama ini terjadi di Serbia. For 3 months, student protests have been taking place in Serbia after the fall of an overhead crane in Novi Sad when 15 people. Sampai di sini kalian bisa membayangkan betapa chaosnya di saat itu ya. Ternyata yang chaos nggak cuma DPR kita ya, DPR orang lebih gila lagi gitu geng. Nah, tapi apa sebenarnya yang terjadi di Serbia? Mengapa ada aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa? Dan apa yang menjadi alasan mundurnya Miloš Vučević? Nah, ini semua ternyata tidak terlepas dari sebuah insiden yang bernama Novi Sad dan kontroversi dari Presiden Serbia yang bernama Aleksandar Vučić. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tragedi Novi Sad dan kontroversi tersebut. Langsung aja. Jadi geng, Novi Sad ini adalah salah satu daerah yang ada di Serbia. Di sana ada sebuah stasiun kereta api utama yang sudah dibangun sejak tahun 1964. Karena bangunan ini sudah lama, akhirnya di awal tahun 2000-an, stasiun ini direnovasi karena sudah ketinggalan zaman. Dan struktur bangunannya udah nggak bagus lagi. Terus kemudian di tahun 2013, berbarengan dengan Cina yang menjalankan program Belt and Road Initiative atau BRI, membuat Cina, Hungaria, dan Serbia menandatangani kerjasama untuk membangun jalur kereta api Budapest-Belgrade yang dimulai pada tahun 2015. Nah, stasiunnya juga dibangun lagi geng, mulai dari tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2024. Renovasi tersebut mencakup rekonstruksi total bagian peron kereta api, termasuk underpass peron serta kanopi. Namun sayangnya, kejadian buruk terjadi pada tanggal 1 November tahun 2024, sekitar jam 11:52 pagi waktu setempat. Kanopi beton yang berada di stasiun sepanjang 48 meter itu ambruk sehingga menimpa orang-orang yang sedang berjalan dan duduk tepat di bawah kanopi tersebut. 14 orang dinyatakan tewas di tempat, dan semuanya adalah warga negara Serbia. Kecuali ada satu orang yang merupakan warga negara Makedonia Utara. Lalu ada 3 orang yang mengalami luka-luka. Salah seorang wanita yang ikut menjadi korban menghembuskan nafas terakhir setelah 16 hari kecelakaan terjadi yang disebabkan karena parahnya luka yang diderita oleh wanita tersebut. Dan gara-gara kejadian ini, pemerintah Serbia mengumumkan hari berkabung nasional pada keesokan harinya, yaitu tanggal 2 November tahun 2024. Sementara, Provinsi Otonom Vojvodina dan kota Novi Sad itu mengumumkan 3 hari berkabung di kota tersebut. Para warga berkumpul di Freedom Square dan di depan stasiun kereta api untuk menyalakan lilin dan meletakkan bunga. Selain berkabung, para warga Serbia yang berasal dari berbagai golongan, termasuk mahasiswa, itu melakukan demonstrasi untuk mengkritik pemerintah karena rubuhnya kanopi stasiun. Mereka menduga bahwa pemerintah Serbia melakukan praktik korupsi di prosedur pengadaan sehingga renovasi stasiun tersebut tidak berjalan dengan transparan. Makanya konstruksi bangunannya menjadi nggak aman dan membahayakan masyarakat karena biayanya itu dikorupsi. Uang hasil korupsi tersebut dipakai untuk memperkaya beberapa kontraktor yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Dan dikabarkan di saat itu demonya sampai 20.000 orang yang turun ke jalan dan alun-alun. Nah, yang mana ini menjadi aksi protes terbesar yang terjadi di Novi Sad selama beberapa puluh tahun terakhir. Dan selama aksi protes dilakukan, masa aksi tersebut menggunakan slogan korupsi membunuh di dalam demonstrasi tersebut. Nah, gara-gara kejadian ini, jaksa memerintahkan adanya pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 11 orang yang terkait dengan pembangunan atau renovasi stasiun Novi Sad. Di antara 11 orang ini, ada mantan Menteri Pembangunan Serbia yang bernama Goran Vesic yang ikut diperiksa. Nah, Vesic ini akhirnya mengundurkan diri beberapa hari setelah insiden runtuhnya kanopi. Cuma, Vesic di saat itu membantah kalau dia sudah melakukan korupsi dan juga berbuat curang atas renovasi stasiun. Dia nggak mau ngaku. Nah, meskipun begitu, Vesic mengatakan bahwa dia bersedia untuk memenuhi panggilan pihak yang berwenang sebagai saksi yang kooperatif. Selain Vesic, Miloš serta Milan Đurić yang juga merupakan wali kota Novi Sad juga menawarkan pengunduran diri atas kejadian tersebut.
Nah inilah bedanya pemerintah luar ya, mereka tahu malu gitu. Nah tapi tetap harus bertanggung jawab. Nah namun pengajuan pengunduran diri Miloš ini harus disetujui oleh parlemen. Dan itulah yang menjadi salah satu agenda di sidang parlemen yang berakhir ricuh tadi geng. Nah jadi itu adalah salah satu agendanya, yaitu ya penyetujuan pengunduran diri Miloš, yang mana akhirnya ricuh dengan adanya ya bom asap tadi. Nah bukannya meredakan kemarahan publik dan demonstrasi, penawaran pengunduran diri Miloš ini justru semakin menambah eskalasi konflik di Serbia. Karena semakin banyak rakyat Serbia yang jadi tambah gak suka dengan presiden mereka, yaitu Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić sudah berkuasa selama 10 tahun di Serbia. Sebelum menjadi presiden, Vučić ini menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014 dan menjadi presiden 3 tahun kemudian. Di bawah kepemimpinan Vučić, kebebasan dan praktik demokrasi di Serbia jadi nurun. Accused President Aleksandar Vučić of being increasingly authoritarian and curbing democratic freedoms. Vučić held his own rally with thousands of his supporters meeting in the central town of Jagodina. Jadi orang-orang tuh kayak dibungkam gitu. Ya nggak boleh ngomong ini, ditangkap. Media nggak boleh beritain apapun, ditangkap gitu. Dan hal ini disebabkan karena serangan terhadap media dan pemusatan kekuasaan yang berada di tangan presiden. Menurut analis politik, rezimnya Vučić ini sulit dikategorikan. Rezimnya itu nggak serepresif negara Belarus yang dipimpin oleh Alexander Lukashenko, tapi nggak sebebas Hungaria yang dipimpin oleh Viktor Orban. Nah namun di bawah kendali Vučić, Serbia sudah menjadi seperti Rusia ketika awal tahun 1990-an yang condong ke arah negara kriminal, korup, dan tanpa adanya supremasi hukum. Nah di sisi lain, ada yang menilai Vučić ini sebagai seorang yang cerdik karena dia bisa menyesuaikan diri untuk berbagai kepentingan dan tidak condong untuk memihak satu blok tertentu. Dan Serbia sendiri menjadi sekutu lama Rusia. Nah namun ada upaya negara barat untuk bisa merebut Serbia dari Rusia. Tapi Rusia melihat kalau Serbia ini bisa bertahan dari iming-iming yang dijanjikan oleh barat kepada Serbia, nggak kayak Ukraina. Bagi Cina yang juga sekutu Rusia, melihat Serbia ini sebagai pihak yang bisa meluaskan program BRI milik mereka. Namun meskipun masih menjadi sekutu Rusia, beberapa pihak di Amerika ternyata memiliki kepentingan di Serbia, geng. Nah, menantu Donald Trump yang bernama Jared Kushner itu dikabarkan sedang menjalin kesepakatan untuk membangun hotel yang bernama Trump di Belgrade yang modalnya berasal dari beberapa negara teluk. Nah, kalau diperhatikan dari segi ideologi, memang terlihat kontradiktif antara satu negara dengan negara yang satunya. Sekutu Rusia tapi bisa jalin bisnis dengan Amerika, itu nggak masuk akal. Nah agak beda nih memang sekutu Rusia yang satu ini. Dia tidak sama seperti Cina dan Iran. Terus uniknya Serbia ini menjual senjata ke Ukraina, yang otomatis berarti Serbia seolah memihak ke Ukraina untuk melawan Rusia. Tapi waktu negara Eropa memberikan sanksi kepada Rusia, Serbia nggak mau ikut-ikutan. Nah agak aneh memang dengan cara diplomasi Serbia ini, tapi dampaknya sangat positif bagi Serbia. Negara tersebut mendapatkan banyak investasi dari berbagai negara dua blok tersebut. Jadi karena terlalu netral ya, dia nggak dimusuhin sama Rusia, nggak dimusuhin juga sama Amerika. Jadi dia bisa meraup keuntungan dari kedua belah pihak. Di balik keuntungan yang didapatkan dari Serbia atas sikap politiknya, ternyata nggak beriringan dengan kepuasan masyarakat Serbia itu sendiri, geng. Rakyat Serbia udah muak dengan situasi politik di Serbia. Para mahasiswa di sana kecewa dengan retorika politiknya Vučić ini. Kebijakan serta pernyataan Vučić dinilai tidak konsisten. Kecaman keras dari masyarakat kepada pemerintah sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, dan di bulan Mei tahun 2023 terjadi 2 penembakan massal di Serbia, membuat masyarakat protes budaya kekerasan yang marak terjadi di negara tersebut. Kemudian demonstrasi juga banyak terjadi setelah pemilu yang disengketakan di akhir tahun 2023. Yang mana pada saat itu, oposisi menyerukan agar diadakannya pemilu ulang. Aksi demo juga berlangsung selama berminggu-minggu, namun akhirnya bisa mereda. Dan aksi-aksi demo sebelumnya berhasil diredakan oleh Vučić karena dia memberikan janji akan melakukan perubahan, tapi itulah hanya sebatas janji. Terus dia juga nggak segan untuk menyingkirkan orang terdekatnya kalau diperlukan agar bisa meredakan tekanan politik. Dia menyingkirkan oposisi, dia membuat propaganda untuk mendiskreditkan para demonstran menggunakan counter narasi. Jadi ini orang tuh ya pergerakannya cukup keras. Tapi demonstrasi setelah terjadinya insiden di Novi Sad ini berbeda geng daripada yang sebelumnya. Sebab akhirnya masyarakat mulai aware dengan kondisi negara mereka yang dipenuhi oleh skandal korupsi. Yang mana hal tersebut ternyata bisa berbahaya terhadap keselamatan mereka. Dan demonstrasi yang dilakukan murni karena keresahan masyarakat tanpa adanya intervensi atau dukungan dari pihak asing seperti Eropa. Yang sebelumnya menjadi narasi Vučić kalau demo yang dilakukan itu karena ditunggangi oleh aliansi negara tersebut. Nah aksi ini juga melibatkan sebagian
sebagian besar masyarakat Serbia. Selain masyarakat sipil dan mahasiswa, ada guru serta petani yang ikut serta. Bahkan ada juga hakim yang ikut melakukan demonstrasi. Nah, biasanya para hakim ini tidak pernah berani untuk ikut demo, tapi sekarang nggak lagi. Mereka udah muak. Mereka semua tergerak untuk mengkritik pemerintahan dan melengsarkan Vučić dari tampuk kekuasaannya sebab merasa kalau kekuasaan Vučić ini sudah merampas hak rakyat Serbia sebagai warga negara. Ditambah dengan rencana pengunduran diri Miloš yang dianggap sebagai cara Vučić untuk melimpahkan kesalahan kepada Miloš. Nah, kita tunggu aja nih geng, perkembangan seperti apa yang akan terjadi pada Serbia nanti. Nah, dari sini kalian udah paham ya geng, kenapa bisa chaos banget DPR di sana. Ya, chaosnya sampai lempar-lempar bom asap. Ini udah gak masuk akal, udah kayak tawuran antar supporter. Dan itulah yang terjadi. Nah, itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai kerusuhan di sidang parlemen Serbia sebagai imbas dari insiden runtuhnya kanopi di stasiun Novi Sad dan kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Serbia. Gimana menurut kalian tentang kejadian ini? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.